بخمس أصناف الفطر ومحيي الأرض بوابل المطر الغالب على ما بطن وظهر والعالم بما بقي ودثر أحمده حمدا من أولي جميلا فشكر ونرجوه عن قول من جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى فقدر وملك فقهر وعصي فغفر وجوهر بالقبيح فستر وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله محجة لمن يبصر وحجة على من استكبر فقام بأمر ربه وأنذر وجاهد في سبيله وشمر ودعا إلى طاعته وأمر ونهى عن مخالفته وزجر الدخل ولج قمر الإيمان فاغدر وخاب نبج الطغيان فأدبر وزهق تمويه الشيطان ودفر وظهر دين الله على كل دين وزهر وحصحص الحق واشتهر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله فأكثر كما طيب به ملتهم وطهر. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa 1 tahun telah berlalu meninggalkan kita. Pergantian tahun ini semestinya membuat kita sadar bahwa kehidupan dunia adalah fana dan akan segera berlalu. Perhatikanlah sekeliling kita. Mungkin banyak saudara kita yang tahun lalu masih berkumpul bersama di masjid ini, namun kini mereka telah terpujuk-pujuk di dalam kubur. Sebentar lagi, mau tidak mau kita pun akan mati dan masuk ke dalam kubur. Ketika itu semua yang mencintai kita akan pergi meninggalkan kita sendiri. Semua harta yang mati-matian kita kumpulkan tidak ada artinya lagi. Yang menangani hanyalah amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun fa yarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Mayit akan diantarkan oleh 3 hal menuju alam kubur. Yang 2 pergi dan yang 1 akan tetap bersamanya. Yang ikut yang 3 ikut mayit adalah di antara yang dengan keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya pergi dan tersisalah bersamanya amal. Amal yang akan menentukan apakah kita mendapati kubur yang gelap dan sempit bagai parit neraka, ataukah kita akan berada dalam kubur yang luas bercahaya bagaikan satu kebun di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufrah min hufarin nar." Sungguhnya kubur itu adalah satu kebun dari kebun-kebun surga atau satu parit dari parit-parit neraka. Maka jadilah orang yang cerdas, hiasi kubur kita dengan berbagai amal ibadah, berbagai amal kebaikan mulai dari saat sekarang. Janganlah Anda terlena dengan kesenangan dunia yang fana. Janganlah Anda menjadi orang yang lemah, yang takluk pada hawa nafsunya sendiri. Ingatlah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'azizu man ittaba'a nafsahu wa waha taman 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang memperhitungkan dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun lalu mungkin banyak dari kita yang telah jauh melampaui batas dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam dosa-dosa yang kecil maupun yang besar.
Jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa Anda. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat dan rahmat-Nya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang telah jauh melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil mereka dengan kemurkaan, tidak pula dengan ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka dengan ajakan yang sangat lembut dan janji ampunan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mendengar seruan yang demikian lembut, masihkah kita begitu sombong untuk tidak memenuhinya? Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk memulai kebaikan. Di awal tahun kita disambut dengan bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Salah satu dari 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Seakan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menumbuhkan semangat beribadah di awal tahun dengan menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Menjadikan puasa pada bulan mulia ini lebih utama dibandingkan puasa di bulan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus syami ba'da Ramadan syahrallahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, di bulan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, di dalam bulan Muharram terdapat satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari Ashura. Hari ke-10 bulan Muharram, insyaallah tahun ini pada jatuh pada hari Selasa. Siapa yang berpuasa di hari Ashura, maka dosa-dosanya pada tahun lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai keutamaan berpuasa di hari Ashura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menghapus dosa selama setahun. Dengan hanya puasa 1 hari saja di hari Ashura, dosa yang kita lakukan selama 1 tahun akan terhapus. Hanya dengan puasa 1 hari saja kita mendapatkan memulai catatan amal ibadah di tahun ini, dengan tahun ini dengan bersih dari tanpa dosa. Sungguh bodoh bila kita menyia-nyiakan kesempatan besar ini, dan lebih bodoh lagi jika kita malah mengisi hari mulia ini dengan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah tiba saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju cahaya ilmu. Telah tiba saatnya kita tundukkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersegera untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala kesalahan kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah agar selamat dunia akhirat. Allah berikan kita jaga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna sanama ma taqadu mutakallam إن أحسن ما نطق به متكلم وأبلغ ما أصغى إليه مستمع ومستفهم كلام ما لا يقع به توهم والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من قائل عليم إذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا بهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله لي ولكم في العليم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله